Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Pengolahan Data Folklore, di mana kami kelompok 2 terdiri dari 9 orang. Yang pertama Daniel Christopher Sunuraya, kedua Ripka Ivana Purba, ketiga Glory Anggriani Syegian, keempat saya sendiri, kelima Ismail Al-Amin Nasution, keenam Maulana Malik Ibrahim, ketujuh Natalia Angelina Manurung, ke-8 Rahmat Saleh, dan yang terakhir ke-9 Sari Dami Marbu. Baik, saya sendiri akan menjelaskan tentang identifikasi, fokus, dan rumusan masalah. Sebagai upaya pemfokusan masalah menurut Soekardi dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 31-34 ada langkah strategis yaitu yang harus ditempuh. Pertama, penetapan fokus berarti membatasi karena disadari atau tidak betapapun seseorang peneliti melakukan kegiatan penelitian tidak pernah dimulai dari tempat kosong. Seseorang melakukan kegiatan penelitian didahului oleh adanya persepsi seseorang akan adanya suatu masalah. Dengan menetapkan fokus masalah, berarti seseorang ingin melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang inquiry. Kedua, menetapkan fokus berarti memenuhi kriteria inklusif data penelitian. Artinya, dengan pedoman fokus masalah, seseorang peneliti dapat menetapkan mana dan dari mana yang bukan data. Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti dapat mereduksi, menyingkirkan, atau membuang sejumlah data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Teknik transkripsi dan penerjemahan. Teknik transkripsi. Transkripsi dilakukan untuk mengubah data dari data lisan ke tulis. Secara definisi, transkripsi merupakan pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teks berupa lambang bunyi. Data lisan dapat berupa rekaman, pertunjukan, dan penampilan lisan. Dalam kaitan ini, pengubahan lisan ke tulis sebaiknya taat asas. Artinya peneliti tidak dibenarkan mengubah satu huruf dan kata pun karena huruf dan simbol merupakan simbol-simbol yang berharga. Transkripsi biasanya dilakukan di depan komputer dengan menyalakan rekaman dari HP, tape recorder, dan VCD. Jika data telah berupa transkrip yang bisa dibaca peneliti, baru melakukan penerjemahan. Ditegaskan oleh Espinosa bahwa semestinya penelitian folklore melampaui langkah mengumpulkan, mengklasifikasikan, mempelajari bahan-bahan folklore, menafsirkan bahan tersebut sesuai dengan peradaban. Dalam hubungan penerjemahan, seorang peneliti sedikit banyak harus memahami teori penerjemahan, sebab penerjemahan itu tidak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, di mana saya akan membahas penerjemahan. Penerjemahan ini adalah mengganti teks dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Ada juga pun macam-macam terjemahan, ada 3, yaitu yang pertama itu free translation, di mana metode free translation ini merupakan metode penerjemahan yang bersifat bebas. Bebas yang dimaksud sini itu bebas mengartikan pesan atau isi dari teks atau kalimat yang akan diterjemahkan. Namun, yang perlu diingat adalah meskipun bebas bukan berarti penerjemah bebas mengubah kalimat, memendekkan, memanjangkan, atau bahkan menghilangkan kalimat. Free translation ini masih tetap harus memperhatikan keaslian kalimat dan kemurnian teks dalam bahasa sumber. Dan kedua ada juga literal translation, di mana sama halnya dengan word of word translation. Ini mana metode ini literal translation juga menerjemahkan kata demi kata, hanya saja lebih menyesuaikan susunan atau tanaman kata dalam bahasa terjemahan. Selanjutnya ada word for word translation, di mana metode ini menerjemahkan satu demi satu kata secara urut. Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan metode word for word ini adalah kita harus mempertahankan susunan kalimat pada bahasa sumber. Metode ini dapat diterapkan dengan sempurna apabila struktur bahasa yang ingin diterjemahkan sama dengan struktur bahasa terjemahan, atau apabila sumber teks berisi kata-kata tunggal. Metode ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata sulit.
Dalam pandangan Catford, penerjemah memakai korespondensi formal maupun padanan tekstual. Penerjemah tidak mengalihkan makna, tetapi mengganti makna dalam bahasa sumber dengan makna dalam bahasa sasaran. Karena dua ujaran atau kata yang disebut padan dalam tesu dan tesa pun tidak memiliki arti atau makna yang sama persis. Verset 1977 54-55. Terima kasih, saya lanjutkan dengan teman-teman selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam terjemahan teks lisan. Pertama, sebaiknya pahami dahulu kata-kata yang kurang dipahami atau dikenal. Kedua, menggunakan kamus yang komunikatif. Tiga, memanfaatkan kamus. Keempat, penyaji hasil terjemahan harus ke dalam susunan bahasa agar dipahami oleh banyak orang. 5. Pemahaman gaya bahasa dan isi teks harus terkuasai. Keenam, penerjemahan hendaknya konseptual. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang saya akan menjelaskan penerjemahan peneliti dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu ada mencari padanan kata. Yang kedua, peneliti dapat menanyakan kepada informan dan peneliti lain. Dan yang ketiga, menghubungkan konteks dengan bahasa yang senada. Yang paling penting di penelitian tersebut, yang pertama itu, dalam terjemahan harus bisa menyuarakan ide asli teks. Yang kedua itu, transkripsi dan penerjemahan kedua merupakan kiat. Dan yang ketiga, fungsi terjemahan teks mempermudah pembaca. Terjemahan apapun akan membantu komunikasi peneliti folklore dengan pembacanya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di slide ke-8 dengan tema C, teknik dokumentasi dan pengapsiran, yang dimana dokumentasi dan pengapsiran sebenarnya menjadi tugas awal penelitian. Peneliti folklore yang tekun akan mendokumentasikan dan mengapsir seluruh aktivitas dari surat-surat sampai data. Dokumentasi dan pengapsiran oleh peneliti akan membantu dalam analisis. Peneliti akan mudah membuka file folklore setelah berbagai hal diurutkan secara alfabetis atau dibuat urutan per kasus. Sekian PPT yang dapat saya jelaskan dan akan disambungkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di slide ke-9, judulnya Teknik Pengumpulan Data. Yang pertama, ada sumber data folklore. Sumber data folklore amat luas. Hutomo 1993, 23-24, salah seorang folkloris yang pernah menerapkan aneka data folklore khususnya untuk mengungkapkan kentrung Sarawulan di Tuba. Dalam disertasinya, dia menyebutkan bahwa dalam studi folklore dapat dipergunakan beberapa metode pengumpulan data, khusus untuk mengumpulkan cerita kentrung. Walaupun hasilnya tidak seluruhnya disajikan di dalam karangan ini, metode yang dipergunakan ialah metode folklore yang disusun oleh Dananjaya 1972 di dalam penuntun cara pengumpulan folklore bagi pengarsipan. Cerita kentrung yang dikumpulkan dengan metode ini tidak semuanya direkam semalam suntuk, kecuali cerita Sarawulan dan cerita-cerita yang ada kaitannya dengan cerita ini. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang teknik klasifikasi data. Menurut Ben Amos, pada tahun 1976, dia memberikan pendapat bahwa klasifikasi folklore berupa kisah dengan sebutan mitos, legenda, dan dongeng, ataupun cerita rakyat. Secara konseptual, klasifikasi dapat dilihat dari yang pertama, yaitu klasifikasi kategoris. Klasifikasi ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada kategori tertentu. Yang kedua adalah permanent form. Klasifikasi ini klasifikasi yang didasarkan pada pembentuk yang tepat. Yang ketiga ada evolving form, yaitu klasifikasi atas bentuk yang berkembang berdasarkan pengembangan sejarah kebudayaan. Dan yang terakhir adalah form of discourse, yaitu klasifikasi didasarkan pada bentuk ataupun sifat yang terdapat dalam wacana. Selanjutnya adalah
Teknik analisis data folklore. Teknik analisis data folklore meliputi dua. Yang pertama ada teknik mandiri, yang kedua ada teknik interdisiplin. Teknik mandiri sendiri menganalisis data folklore tanpa memperhatikan unsur lain, sedangkan teknik interdisiplin menganalisis data folklore dengan mengaitkan dengan unsur kebudayaan atau bentuk atau genre folklore lainnya yang dapat membantu merekonstruksi watak bangsa. Gagasan menurut Dorson 1972 ayat 2-4, folklore maupun folklife dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada oral literatur, yang artinya seni verbal atau sastra ekspresif. Seni ini adalah bagian folklore yang menjadi roh folklore yang menguatkan folklore hingga lekat di hati pendukungnya. Nah, yang kedua itu ada budaya material. Budaya folklore adalah kehidupan fisik. Menurut pendapat ini, folklore dengan genre ini terkait dengan karya seperti pakaian, candi, desain, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada social folk custom atau kebiasaan sosial rakyat. Folklore jenis ini biasanya menyangkut tradisi rakyat atau virtual. Nah, yang terakhir ada performing folk art, yang artinya seni pertunjukan rakyat, seperti jatilan, ketoprak, standul, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada menurut Yanagita dalam Dhananjaya 1997 ayat 48-49. Ada 3 masalah yang harus dihadapi para ahli folklore. Nah, yang pertama adalah pemilihan, penanganan data-data penting. Yang kedua ada pengendalian dan pemilihan data-data. Dan yang terakhir adalah pengklasifikasian data ke dalam folklore material, folklore lisan, dan folklore adat istiadat kolektif masyarakat.